Ya, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics. Kita akan pasang peredam di mobil Pajero. Ya, ini mobil kita akan pasangin peredam dengan noise kill full total, baik dari lantai, kemudian plafonnya, kemudian pintu-pintunya, bagasi, dinding ban kiri kanan, semua kita akan pasangin 3 lapis peredam di mobil ini. Sebelum kita bongkar ini mobil, saya akan tes ini mobil sebelum dipasangin peredam sampai berapa dB. Kita akan tes dengan alat dB meter dari Ayaska, dan kita akan tes jalan ini mobil. Kita akan ukur sampai berapa dB sebelum pasangin peredam, dan nanti setelah dipasangin peredam juga kita akan tes juga dengan kecepatan yang sama, dengan jalan yang sama. Kita akan ukur sampai berapa dB penurunannya. Ikutin kami. Ya, saya mau ngetes mobil Pajero ini sebelum dipasangin peredam ya. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan permintaan dari YouTube. Ya, sebelum dipasang peredam dites dulu dong. Ya, oke. Kita akan lakukan. Jadi sebelum kita pasang, ini benar-benar masih ori nih, belum diapa-apain ya. Kita akan tes jalan. Kita akan ukur dengan menggunakan alat dB meter. Ini alat dB meter dari Ayaska ya. Dan saya akan nyalakan dulu mobilnya. Ini pintu udah tutup semua ya. Jadi saya pengen tahu mobil ini setelah nyala mesin itu berapa dB. Oke. Oke, itu yang kondisi diem ya. Jadi nggak diapa-apain nih. Baru nyala mesin udah segitu. Kita akan tes jalan. Tes jalan. Kita nggak masuk ke jalan tol ya, karena memang waktunya juga sangat mepet sekali. Jadi kita tes di jalan aja ya, dengan kecepatan yang sama nih. Kecepatan misalnya saya di 20 atau 30 atau 40 gitu ya. Nanti kita tes dengan kecepatan yang sama dan di jalan yang sama. Oke ya, ikutin kami terus. Ke 93 loh, bayangin. Oke. Oke, kita akan masuk ke jalan yang kurang bagus ya. Di depan jalan hancur tuh. Ya. Banyak motor. ...108,9. Oke ya. Saya rasa cukup ya. Iya. 108,9 di jalan yang tadi yang agak topnya. Sebenarnya kalau kita masuk ke jalan yang lebih hancur lagi, lebih tinggi lagi gitu. Tapi ini cukup dengan jalan yang ini. Kita besok setelah kita pasangin peredam full total, kita akan tes di jalan yang sama ya. Oke, kita akan bongkar mobil ini. Kita akan pasangin peredam yang 3 lapis.
Oke, mobil Pajero ini kita sudah bongkar full keseluruhan ya, dari bangkunya, kemudian karpet-karpetnya, semuanya sudah trondol seperti ini. Dan saya akan bahas mulai dari plafon dulu. Plafon kita sudah bongkar keseluruhannya nih. Nah, peranan plafon di dalam mobil ini untuk dipasangin peredam ini sangat penting sekali ya. Jadi kita akan pasangin peredam di plafon ini itu yang 3 lapis. Kita akan pasangin yang NK60, kemudian cairan soundproof, kemudian NK18. Jadi NK60 itu adalah satu peredam dari Noise-Kill yang bahannya rubber butil, kemudian dia ringan ya, jadi nggak berat nih peredam. Kemudian dia mempunyai densitas yang tinggi dan ini sangat cocok sekali dipasangin di plafon. Kenapa? Karena aluminiumnya dia lebih tebal ya. Jadi dia bisa meredam panas yang tinggi, karena mobil kan tidak selalu harus diparkir di tempat yang teduh aja. Jadi mobil ini diparkirnya di tempat yang panas, apa segala macam, di lapangan, tempat parkir. Nah, pada saat sudah dipasangin peredam dengan NK60, ini tentunya dia akan menolak panasnya, dia lebih tinggi ya. Makanya kita pilih NK60 itu kita pasangin di plafon. Nah, pada saat kita memasang peredam di plafon, kita harus jeli. Kenapa? Mobil-mobil yang sudah seperti ini, dia ada sunroofnya ya. Jadi pada saat kita mau pasang, kita harus benar-benar teliti sekali bagian-bagian yang akan kita pasangin peredam. Jangan sampai nanti nyangkut ya. Jadi ini kita harus lihat, harus jeli jarak dari si penutup sunroofnya ini sampai ke plafon yang sini tuh sampai seberapa. Jadi pada saat kita pasangin peredamnya 3 lapis, ini tidak akan terganggu. Ini tentunya kita sangat serius sekali di dalam mengerjakan peredam, terutama yang di plafon di mobil ini. Nah, sekarang kita akan bahas lantai. Setelah kita bongkar keseluruhan, sebenarnya mobil Pajero ini ya, karena memang cc-nya juga gede ya, kemudian ini diesel dan getarannya juga kenceng banget tentunya. Pabrik itu sudah memasang peredam originalnya tuh lumayan sebenarnya. Lumayan saya katakan ya. Dia cuman memang dia cuman menempel peredam itu di bagian-bagian yang vitalnya aja. Contoh, ini di lantai sebelah sini kanan ya, terus di bawah jok, kemudian di sini ini ya. Ini adalah bagian yang sangat rentan sekali karena getarannya sangat tinggi di sini. Cuma sayangnya nggak full gitu. Di sini juga masih kosong ya. Terus bagian-bagian peredam yang dipasangkan sama pabrik itu adalah bagian-bagian yang getarannya tinggi gitu. Jadi cuma satu blok kecil aja. Cuma memang ada beberapa bagian yang di double. Contohnya seperti ini di double nih. Ini di double. Ini di double, ini di double. Ini yang menandakan bagian-bagian ini yang sangat rentan sekali, yang sangat tinggi sekali getarannya masuk ke dalam mobil. Makanya di double sama dia gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan pemasangan full semuanya. Kita akan timpah semuanya ini peredam orinya dengan yang NK03, yang hasilnya pasti bagus banget ya. Jadi lantai ini menjadi satu prioritas buat kami untuk dipasangin peredam yang tentunya 3 lapis. NK03, kemudian cairan soundproof, dan NK18. Saya akan tunjukin yang bagian belakangnya. Ya, teman-teman tolong perhatikan ya. Bagian ini adalah bagian yang sangat penting sekali. Kenapa? Di bawahnya adalah ban. Ya, dan ini sudah dipasangin peredam. Cuman memang nggak full. Jadi cuman bagian atas doang, bagian samping doang, dan kanan kiri juga sama ya. Ini yang menandakan si pabrikan mobil juga sangat serius sekali untuk menghilangkan deru suara ban sebenarnya. Cuman ya jujur ngomong sedikit-sedikit sekali gitu loh. Ini berefek memang, tapi dia tidak akan bisa berefek sangat banyak ya. Tapi dia bisa mengurangi lah seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah AC. Jadi AC ini kita akan bongkar. Ini akan kita bongkar. Nah, kenapa? Karena di sini, di belakang AC itu, dia dindingnya masih tipis, kemudian deru suara ban juga pasti akan masuk dari sini. Makanya kita akan bongkar AC-nya, blowernya kita akan turunin, kita akan pasangin peredam 3 lapis di belakang blower sana, dan nanti setelah selesai, kita akan pasangin lagi blowernya. Ini yang
menjadi prioritas sekali karena pada saat kita memasang peredam, ya, kita harus perhatikan ininya, gitu. Ini perhatiin banget. Karena apa? Cuma asal tempel aja apa segala macam, AC-nya nggak diturunin, saya rasa percuma dipasangin peredam. Jadi ini sangat penting sekali, prioritas sekali buat kami. Turunin, pasangin peredam, pasang kembali. Itu yang benar. Nah, contoh seperti ini. Kenapa AC-nya mesti dicopot? Nih. Ya. Ini dia, salah satu contohnya. Nah, pada saat kita mau memasang peredam, kita juga harus perhatikan. Nih ada minyak-minyak di sini, ya. Jadi ini harus dibersihkan dulu tuh. Kenapa? Jadi minyak ini nanti, ya mungkin ini udah semprot anti karat ya, nggak masalah, gitu loh. Cuman pada saat dipasangin peredam ini harus dibersihin dulu nih, supaya apa? Supaya si peredam itu dia bisa menempel dan merekat sempurna di dinding yang akan kita pasangin. Tidak cuma dinding aja, lantai juga sama. Kita bersihkan semuanya, kotoran-kotoran yang seperti ini, tuh, ya. Ini kita akan bersihin semua, kita akan pel mobil ini, baru dipasangin peredam. Itu yang membuat tingkat peredaman di mobil ini kita pasangkan dengan baik dan dia merekat dengan baik di lantai beserta dinding, ya, itu dengan sempurna, yang mengakibatkan peredam dia akan bekerja dengan baik dan hasilnya pasti akan bagus banget. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Can make me move. You can make me move. Can make me. Jadi kita akan buktiin ke teman-teman semuanya
saya akan masuk ke mobil ini, saya akan bawa jalan karena mobil ini sudah dipasangin peredam. Kita kemarin sudah ukur ya sebelumnya ya. Jadi kita akan ukur sampai seberapa dB penurunannya setelah kita pasangin peredam di mobil ini 3 lapis. Ikutin saya. Oke ya, itu tadi kondisi mobil diem. Jadi mobil di starter, tutup semuanya, itu di 79 ya, 79. Oke, sekarang kita tes jalan. Posisi 84 dB. Nah, tuh di jalan rata 92,3 dB. Oke ya. Jalannya bergelombang ya. Nah, saya ulang. Ini kita akan tes di jalan yang nggak rata nih kemarin nih. Oke ya. Wow. 92,6 di jalan yang nggak rata. Keren ini. Oke ya, udah tahu ya. Jadi pada saat kemarin kita tes di jalan yang tidak rata itu udah 100 lebih loh. Itu kemarin bisa 108 ya, bisa 100-an lebih lah. Terus sekarang kondisi jalan yang tidak rata tadi 92,6. Ini penurunannya berarti banyak sekali. Penurunannya biasa sampai sekitar 10 dB sampai 15 dB. Wah, penurunannya ya. Jadi sangat banyak sekali mobil ini pada saat sudah dipasangi dengan peredam. Jadi mobil ini benar-benar pasang peredam aja nih. Gitu loh. Pasang peredam sama power backdoor aja. Jadi ini yang tentunya menjadi satu keberhasilan pada saat kita sudah memasang peredam 3 lapis di mobil Pajero ini. Jadi ini sudah kita ukur dengan alat. Jadi kesimpulannya adalah kita memasang peredam di mobil ini itu ada penurunan 10 sampai 15 dB. Ya karena kemarin 108 dB sekarang jadi 92 dB, berarti sekitar 16 dB ya. Ini penurunan angka yang sangat besar ya. Jadi kita tidak main-main di dalam kita mengerjakan memasang peredam di mobil. Banyak sekali penurunannya dan sekarang kabin itu menjadi lebih tenang. Ini sangat tenang sekali. Jadi terbukti kita bisa hening di dalam mobil ini ya. Jadi enak banget gitu. Kita bisa ngobrol sama rekan bisnis kita atau teman-teman kita atau keluarga kita dengan kecepatan mobil yang tinggi, yang tentunya kita nggak perlu teriak-teriak lagi karena memang ini mobil yang sudah tenang banget di dalam kabinnya begitu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya ya yang kemarin meminta review peredam dipasang before dan afternya, kita sudah buatin sekarang. Jadi kita benar-benar membuktikan bahwasanya memasang peredam tempat kami sangat serius sekali dengan penurunan dB yang tinggi. Ini menjadi satu keberhasilan di dalam kita memasang peredam yang sangat serius di Peugeot Autotronics. Oke, selesai sudah pemasangan peredam di mobil Pajero ini.
Jadi kita sudah buktikan ke teman-teman semuanya kalau kita memasang peredam 3 lapis di mobil Pajero ini 16 dB penurunannya. Aduh, suatu pencapaian yang luar biasa ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau pasang peredam di mobil Pajero, silahkan Anda bisa langsung datang ke Begja Autotronics dan teman-teman bisa atur schedule pemasangannya dengan admin kami di 0821 636 54484. Subscribe channel YouTube kami Begja Autotronics dan follow juga Instagram kami Begja Autotronics. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Sampai ketemu di video-video Begja Autotronics yang lainnya. Thank you.